Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Alhamdulillah, bentuk kasih sayang Allah kepada setiap hambanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hambanya untuk taat kepadanya. Dan bentuk kasih sayang seorang atau bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan dia di penghujung hayatnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir hayat istri saya, sebelum beliau dibawa ke rumah sakit, ternyata beliau telah menyelesaikan bacaannya kurang lebih 1 juz di subuh itu, dan beliau menyelesaikan tugasnya mengajar Al-Quran dari jam 8 sampai jam 12 ya. Lalu ketika sebelum nafasnya terlepas dari raganya, saya mengatakan pada beliau, kalau adik mau berangkat kepada Allah, maka berangkatlah dengan ikhlas. Insya Allah anak-anak akan menjadi ahlul Quran seperti adik menjadi ahlul Quran. Kalau memang mau sehat, yang sabar. Dan ternyata beliau memilih Tuhannya. Setelah saya berkata demikian, baru beberapa kali napas beliau meninggal. Ya. Dan Masya Allah, di penghujung hayatnya seperti yang beliau inginkan, itu meninggal atau berakhir dengan Al-Quran, dan itu yang Allah anugerahkan pada beliau. Jadi di hari itu beliau menyelesaikan bacaannya, rutinitas kebiasaannya, yaitu membaca 1 juz. Yang saya ingat beliau waktu itu memurojaah atau mengulang hafalan surat Ali Imran, keluarga yang dimuliakan oleh Allah. Dan ternyata itu bacaan beliau yang terakhir sebelum beliau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menginginkan beliau bersih dari dosa-dosanya sebelum menghadap Allah. Maka Allah membersihkan beliau selama 16 hari di rumah sakit, ya, di ICU, di HCU, di HICU. Dan itu bukan sebuah kehinaan, tapi itu adalah sebuah kebaikan. Ya, Allah menginginkan beliau bersih, dan ternyata benar adanya ketika sebelum akhirnya saya tutup kain kafan sebelum dibawa ke makam, lalu saya bacakan ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan beliau tersenyum. Ya, jadi wajah di rumah sakit dengan wajah di kafani berbeda. Jadi setelah dikafani dan saya membaca ayat itu, bibirnya tertarik ke atas dan beliau tersenyum. Lalu setelah itu dimakamkan di Kuningan. Kenapa saya memilih memakamkan di Kuningan? Karena supaya beliau bertetangga dengan orang-orang soleh. Dan subhanallah, Allah berikan tempat di Kuningan itu berdampingan dengan nenek saya dan dengan kakak ibu saya yang saya kenal, mereka berdua ahli ibadah. Jadi semasa hidup mereka berdua ahli ibadah. Ya, jadi ketika kita dimakamkan Bapak Ibu, maka lingkungan makam itu berpengaruh. Kalau kita dimakamkan di pinggir orang-orang yang buruk, apalagi keluarganya juga buruk gitu, maka mereka tidak akan datang untuk mendoakan. Tapi kalau kita dimakamkan di tempat orang-orang beriman yang keluarganya juga datang untuk mendoakan, maka makam kita itu akan kebagian doa dari orang-orang yang mendoakan lingkungannya. Jadi dari sekarang cari tempat makam yang sekiranya bagus. Makanya kenapa orang-orang minta dimakamkan di Baqi, Madinah, ya kan? Karena memang lingkungannya baik. Dan sekarang malah ada regulasi dari Saudi, karena saking banyaknya orang yang minta dimakamkan di Madinah, itu harus bayar 500.000 real. Mahal kan? Kenapa? Lingkungan orang-orang baik semuanya. Dan sudah dijamin barang siapa yang dimakamkan di Baqi ahli surga itu. Ya. Soalnya kalau saya bawa istri saya ke Madinah nggak mungkin juga. Ya, bayarnya mahal juga. Nah itu sekilas tentang kematian istri saya. Ini alhamdulillah yang membuat saya bahagia, beliau menutup hari itu dengan kebaikan. Ya, mengantar suaminya saya untuk mengajar Al-Quran. Karena ketika beliau roboh atau pingsan, waktu itu saya sedang menyimak Al-Quran. Jadi kondisi saya sedang bersama Al-Quran dan beliau jatuh. Lalu dari saya membawa beliau ke rumah sakit sampai meletakkan kepala beliau di tanah, itu semuanya saya. Jadi alhamdulillah bukan orang lain. Dan jadi saya yang bawa ke rumah sakit, saya yang menemani di rumah sakit, saya yang memandikan, saya yang menutup kafan, saya yang menyolatkan, saya yang meletakkan di liang lahat. Dan saya yang menguatkan beliau ketika ditanya oleh Allah SWT di alam kubur. Jadi sebelum saya pulang, saya kuatkan beliau. Karena kata Allah SWT, "Yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah." Ini ada di dalam surat Ibrahim. Ala kulli hal, terakhir saya mohon maaf atas nama beliau, ya, terutama ibu-ibu ya, yang pernah mungkin ya di barisan beliau mungkin ada kata-kata beliau yang kurang berkenan atau sikap beliau yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mungkin ada makanan yang kurang halal ya, dan masjid ini untuk beliau mohon dihalalkan. Ya kalau bicara terus beliau tidak bisa ngaji saya. Ya, baik. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Surat Ad-Duha. Kita sekarang masuk ke kajiannya ya. Surat Ad-Duha merupakan surat yang pendek,
tetapi Masya Allah memiliki keagungan yang luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu. Di beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu juga. Wal asri wal laili was sama wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wan nahari. Makanya waktu ini sangat penting. Dan waktu ini merupakan kehidupan. Ya. Jadi barang siapa melaknat atau mencela waktu, berarti dia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana dahr, dan saya adalah waktu. Artinya waktu itu punya saya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 97, ayat 98, 97. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri akan merasa aman dari bencana kami di waktu malam sementara mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk suatu negeri merasa aman dari bencana kami di waktu duha sementara mereka banyak bermain? Dua waktu ini yang banyak orang lalai. Waktu malam kita sibuk dengan tidur, waktu duha kita sibuk dengan main atau pekerjaan. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Pendek kata, yang tidur tuh jangan kebelum banget gitu loh. Bangun untuk sholat, bangun untuk qiyamul lail. Oke, itu tidak wajib. Tetapi ketika kondisi kita tidur, kita dalam tanda kutip seperti bangkai, lalu bencana itu datang, mau bagaimana? Ya, ketika terjadi tsunami kecil di Ciputat, ya, apa namanya, Situ Gintung ya, jebol itu kan seperti tsunami loh. Berapa yang meninggal? Dan itu di malam hari. Atau ketika tsunami di Aceh, itu di waktu duha, pada saat orang-orang sedang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan permainannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan pada kita, ya, apa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qawmal khasir. Tidak ada yang selamat dari bencana Allah, dari makar Allah, kecuali orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Di malam hari sibuk dengan tidur, di siang hari sibuk dengan bermain. Ya. Nah, maka berulang Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan bersumpah demi waktu duha. Ya, demi waktu matahari sepenggalan naik, sudah mulai siang. Ya. Wadduha wal laili idza saja, disandingkan lagi dengan malam. Kalau tadi di dalam surat Al-A'raf malam dulu baru duha, di surat Ad-Duha duha dulu baru malam. Di surat Al-Lail malam dulu baru siang. Ternyata siang dan malam
ini memiliki kemuliaan sekaligus memiliki ancaman. Kemuliaan fatahajjad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu di situ akan diberikan kedudukan yang mulia. Sementara di waktu duha, barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat duha saja, akan Allah Subhanahu wa taala bangunkan istana di surga. Coba. Ketika kita fatahajjad bihi, tahajud. Apakah ada jumlah yang ditentukan tahajud? Enggak ada. Silakan sholat 2 rakaat 1 witir cukup, 2 rakaat 3 witir cukup. Silakan sholat duha 2 rakaat cukup. Yang penting tidak ada kelalaian di malam hari dan di waktu duha. Ya, berarti menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemuliaan di 2 waktu itu, sekaligus akan memberikan kehinaan di 2 waktu itu. Ya, sampai Allah bersumpah. Tidak mungkin Allah bersumpah dengan sesuatu yang tidak Dia muliakan. Ya. Ya. Jadi wadduha wal laili idza saja. Maka perhatikan waktu. Ya. Karena tidak akan bergerak kaki seorang hamba dari tempatnya di padang mahsyar sampai ditanya dengan 3 hal, 4 hal. Yang pertama, tentang umurnya dia gunakan untuk apa? Berarti waktu. Ya, berarti waktu. Betapa pentingnya waktu sampai ketika orang itu dimakamkan, dikubur dan disiksa di kubur, maka dia akan mengatakan apa? Ya Allah, beri aku hidup sebentar saja. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Aku mau beramal sedikit saja dari apa yang aku tinggalkan. Ya. Kita akan tahu betapa pentingnya waktu malam dengan tahajudnya dan waktu duha dengan duhanya kalau kita sudah meninggal. Mungkin sekarang kita tidak tahu, kita merasa tidak butuh, tapi demi Allah ketika kita meninggal, bahkan ketika sakaratul maut, baru kita menyadari bahwa itu kita butuhkan. Kita butuhkan. Ya. Minimal dalam hidup kita pernah beberapa kali melakukan tahajud. Minimal dalam hidup kita melakukan duha. Walaupun sebetulnya ada celaan bagi orang yang dia melakukan tahajud berhari-hari, setelah itu meninggalkan tahajud, itu dicela oleh Allah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah terbiasa, maka mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan waktu itu adalah kehidupan. Ya. Waktu adalah nyawa. Jadi orang yang meninggal sejatinya dia sudah diambil waktunya. Dia sudah tidak punya waktu lagi. Makanya kalau kita bilang saya tidak punya waktu, mati. Kalau kita sudah tidak punya waktu, nanti kita sudah mati. Karena hanya orang yang hidup yang punya waktu. Maka dikatakan orang-orang yang menikmati kenikmatan di alam kubur, di barzakh, mereka tidak mengenal waktu. Kenapa? Indah, nikmat.
Yang kenal waktu adalah orang yang disiksa. Coba deh bapak sakit, batuk aja semalaman, lama banget kan ya, terasa tuh siksaannya gitu. Kenapa? Karena disiksa gitu. Iya. Baik, jadi poin yang pertama yang saya ingin sampaikan, pergunakan waktu. Ya. Waktu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sering mengatakan, jangan terlalu akhirat lah, 50-50. Oke, 50-50, kita hitung. Sholat kita berapa waktu? 5 kan ya yang wajib. Berapa menit? Oke lah, paling khusus 10 menit, 50 menit. Rawatib 10 rakaat kan ya? 1 rakaat 5 menit, 50 menit juga. Udah berapa tuh? 100 menit. Tahajudnya berapa lama? Oke lah, Masya Allah bagus, 30 menit. 1 jam 60 menit, udah berapa tuh? 160 menit. Sisanya masih ada berapa? Berarti 160 menit itu berapa jam? Kurang lebih 1 jam setengah, 2 jam setengah. Masih ada 20 jam lebih yang tersisa. Bisa 50-50? Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu dengan baik. Ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu ini untuk menjawab kegelisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, falam yakum lailataini aw thalathan fajahat imra'atun faqalat ya Muhammad inni la arju an yakuna syaiqanuka qad tarakaka lam arahu qurbaka mundu lailataini aw thalathan fa anzalallahu azza wa jalla wa duha wal laili idha saja. Jadi ada seorang perempuan, ya, berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, mudah-mudahan syaitanmu telah meninggalkan kamu. Artinya syaitan di sini yang dia katakan syaitan adalah Jibril. Kenapa? Karena Nabi udah nggak dapat wahyu nih 2 atau 3 hari nih. Kayaknya setanmu udah ninggalin kamu nih. Itu celaan. Jadi menghina Nabi. Maka Nabi mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah 2-3 hari ini Jibril tidak datang untuk menyampaikan wahyu. Ya. Ya. Dan untuk menjawab itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Ya. Artinya betapa sumpah Allah terhadap waktu duha dan waktu malam itu untuk menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita renungi, kalau kita berpegang teguh dengan waktu, menggunakan waktu dengan baik, maka Allah pun tidak akan meninggalkan kita seperti Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa selama ini doa kita jarang dikabul, anak kita susah diatur, kita sering berantem dengan tetangga, tidak pernah merasa cukup dengan yang ada, sulit rasanya bersyukur karena kita tidak pernah menggunakan waktu dengan baik sesuai dengan apa yang Allah perintahkan pada kita. Padahal kita diminta sedikit untuk menggunakan waktu itu. Waktu duha misalkan. Waktu duha itu dari kapan sampai kapan waktunya? 8, 11. Kurang lebih dari 1 jam setelah sholat subuh. Ya.
sampai menjelang sholat zuhur. Kalau sholat subuh kita waktu subuh itu adalah jam 5, mungkin sholat duha itu setengah 7 atau jam 7 sampai jam 11, 4 jam. Apakah kita dituntut 4 jam ini untuk sholat terus? Tidak, 2 rakaat cukup. Atau sholat malam, kapan kita bisa tahajud? Dari mulai lepas isya sampai menjelang subuh atau sampai subuh. Berapa jam? Kalau isyanya jam 7:30, taruhlah jam 8, subuhnya jam 5, berarti ada berapa jam? 11 jam. Ya kan? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 9 jam. 9 jam, apakah diminta 9 jam itu kita sholat terus? Tidak. 2 rakaat, 1 witir cukup. Tapi itu pun banyak yang lalai. Makanya wajar ketika kita tidak bisa menggunakan waktu duha dan waktu malam, Allah pun meninggalkan kita. Dan Nabi SAW, karena beliau menggunakan kedua waktu itu dengan sempurna, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menemani beliau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairun laka minal ula. Kalau kita bisa menggunakan waktu, berarti menunjukkan bahwa kita lebih memilih akhirat daripada dunia. Karena hanya dengan waktu kita bisa memiliki kesempatan untuk menyempurnakan agama kita. Wajar Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ini hadis ini sering kita dengar. Ni'matani maghbun fihi katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering lalai manusia. Sering manusia itu lupa. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Ketika istri saya, Masya Allah, berbaring di ICU, bahkan ketika masih di ruang IGD, jangankan sholat, mengucapkan la ilaha illallah pun ya harus dibantu, karena kesadarannya kan sudah mulai menurun. Walaupun ternyata ketika mau masuk ruang operasi, apa yang diminta sama beliau? Beliau minta sholat. Jadi sebelum masuk ruang operasi, beliau minta sholat dulu. Saya bilang sholatnya dalam hati aja. Baru setelah sholat dibawa ke ruang ICU, dibawa ke ruang operasi. Baca la ilaha illallah itu dibantu. La ilaha illallah, baru tidur lagi. La ilaha illallah, tidur lagi. Yang tanda-tanda orang mau meninggal begitu, banyak tidur. Salah satu tanda, maka lihat suami ibu, istri ibu, lihat kalau banyak tidur, bentar lagi dah tuh. Siapin aja kain kafan. Kalau tidur terus, gak usah dibangunin, kapanin aja. Mandiin dulu lah. Nah, jadi itu salah satu ciri orang yang mau meninggal adalah banyak tidur. Atau sedikit makan kalau biasanya dia banyak makan, atau banyak makan kalau biasanya sedikit makan. Nah, jadi istri saya memang satu bulan sebelum meninggal banyak tidur memang. Sebentar-sebentar tidur. Dan kata murid-muridnya di hari terakhir beliau ngajar banyak lupa. Jadi sudah tidak fokus. Sudah tidak fokus. Ya. Baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
Kalau kita bisa memanfaatkan waktu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu jadi puas. Lihat ibu bapak, kalau kita bisa tahajud minimal 2 rakaat, duha minimal 2 rakaat, Allah akan berikan ketenangan. Ini masya Allah. Ya, tahajud enggak, subuh jamaah dengan duha, gimana ceritanya? Ya, subuh jamaah dengan duha, saking telatnya. Bagaimana mungkin Allah memberikan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kalau waktu duha saja kita tidak perhatikan, tahajud saja kita tidak perhatikan. Ya. Jadi betul-betul merembet itu. Maka wajar kalau di awal saya katakan fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Bertahajudlah, maka Allah akan berikan kedudukan yang mulia. Ya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah aku dulu alam yajidka, ya, bukankah dia mendapatimu dalam keadaan yatim lalu dia melindungimu? Ini kan ayatnya sebenarnya konteksnya untuk Nabi kan? Tapi kalau kita renungi Bapak Ibu, ketika kita bisa menggunakan waktu, karena sumpah di awal adalah waktu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan apa yang kita butuhkan setiap hari kita. Ya, Ustaz, banyak yang nggak sholat duha, nggak tahajud, malah lebih cukup, itu istidraj, boleh jadi. Apalagi nggak sholat, yang suatu saat Allah akan musnahkan. Ya. Jadi menggunakan waktu duha dan waktu malam akan memberikan kebutuhan atau akan mencukupkan kebutuhan kita setiap hari kita, bahkan dalam kehidupan kita. Maka pesankan sama anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, nah, dijaga tahajud. Walaupun itu memang kita nggak bicara wajibnya, kita akan bicara masalah pengaruhnya dalam hidup. Iya, itu. Jadi kan surga itu, yang masuk ke dalam surga itu kurang lebih ada 3 golongan. Kalau dari segi tingkatan, ada kelas VIP, ada VVIP, ada bisnis, ada ekonomi. Nah, yang kelas ekonomi ini yang hanya mengerjakan wajib-wajib saja, itu pun kalau diterima. Itu pun kalau diterima. Ya. Tapi kalau VVIP, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini yang kelas bisnis. Masuklah ke dalam surga yang besarnya sebesar langit dan bumi. Ini bisnis. Ya. Ada yang kelas VVIP, saya lupa ayatnya, tapi besarnya itu 7 kali langit dan bumi. Itu VVIP. Kalau kelas ekonomi ya sebesar bumi lah. Nah, itu juga udah cukup sih. Hah? Ya. Tapi yang jelas nggak akan ada yang Ustaz, nggak apa-apa saya di emperan aja. Nggak ada. Semuanya VIP. Baik, ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Jadi kalau kita mau hidayah itu istiqomah, maka ya
Jagalah waktu. Ya. Jagalah waktu. Supaya hidup ini kita tidak bingung, pergunakan waktu dengan baik. Ya. Dan yang terakhir, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala taqhar. Setelah kita berhubungan dengan Allah, waktu sholat duha, qiyamul lail, jangan rusak ibadah kita dengan buruk kepada sesama. Nggak ada gunanya kita tahajud semalam suntuk kalau di siang hari kita menghardik anak yatim. Nggak ada kita gunanya 12 rakaat sholat duha kalau kita pelit kepada tetangga. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Inilah kenikmatan yang sempurna Bapak Ibu. Ketika kita hubungan dengan Allah kita jaga dengan menggunakan waktu taat, dan hubungan dengan manusia kita pelihara dengan suka memberi. Jadi sedikit cerita, ketika malam hari Kamis itu dimakamkan istri saya. Malam Sabtunya itu ada telepon dari sebuah rumah Quran atau pesantren Quran di Wonogiri. Dia biasa turun berduka cita, tapi ketika mau menyampaikan sesuatu nangis nggak kuat. Yang telepon ke saya itu, saya diamin dulu sampai selesai nangis. Pas selesai nangis, apa yang dia katakan? Ustadzah itu donatur tetap kami. Ternyata istri saya itu donatur tetap pondok tahfiz itu. Kalau mereka butuh Quran itu segera dikirim, dan saya nggak pernah tahu. Dan saya ridho. Ibu bapak percaya atau tidak? Setelah sampai di Kuningan, istri saya disolatkan kembali oleh antara 100 atau 200 orang yang mereka penghafal Quran semuanya. Ya, dan terbukti ketika buktinya ternyata yang dari Wonogiri itu telepon bahwa beliau adalah donatur tetap tahfidz rumah Quran. Insyaallah. Makanya setiap saya doa itu saya katakan sama Allah, ya Allah, saya ridho dia sebagai istri saya. Karena seorang perempuan itu tidak akan dihisab sholatnya, tidak akan dihisab puasanya, tidak akan dihisab amal solehnya kalau suaminya tidak ridho dengan dia. Jadi ibu-ibu nanti minta sama suami, tolong ridhoi saya. Dan bapak-bapak harus meridhoi suami istrinya supaya mudah dihisab nanti di akhirat. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Itulah salat duha karena waktunya sempit ya. Dan saya juga harus melanjutkan dari sini, saya akan terus ke Kuningan, udah kangen dengan istri. Ya, boleh, mungkin satu atau dua pertanyaan, silakan. Alhamdulillah, pembahasan yang disampaikan oleh guru kita cukup menggetarkan hati, dan mudah-mudahan dengan kelemahan dan kekurangan kita dan kealpaan dan kemalasan bisa tergugah. Ya, kita sering-sering duduk di majelis ilmu. Inilah fungsi guru, fungsi sering hadir di majelis ilmu, kita bisa dikoreksi diri kita. Dan untuk itu selanjutnya marilah kita untuk sesi tanya jawab. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Silakan. Insyaallah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Pak Ustadz, saya ingin tanya satu ayat aja surat Al-Isra apa itu surat yang 17 tapi ayat yang 78 itu adalah perintah surat 5 waktu.
dan itu mencakup semua dari yang Ustaz tafsirkan tadi mengenai surat tahajud atau witir itu perintah di sunnah-sunnah yang lain. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan lebih luas, mungkin orang Islam kadang-kadang nggak tahu di mana ayat perintah sunat itu di Al-Quran. Kita kadang-kadang awam tidak tahu. Mungkin Pak Ustadz bisa menerangkan lebih luas lagi. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa Pak? 17 Bani Israel 78. Ya, baik. Ya, Allah SWT berfirman 78. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Ya. Dan laksanakan pula sholat subuh wa qur'anal fajri. Jadi ini menunjukkan kan, pertama, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Lakukan sholat pada saat matahari tergelincir. Itu waktu zuhur. Waktu zuhur tergelincir ke barat. Ila ghasaqil lail, sampai menjelang malam. Itu asar dan sampai isya. Lalu wa qur'anal fajri, dan lakukan juga sholat subuh. Jadi wa qur'anal fajri di sini adalah sholat subuh maknanya kata para ulama. Maka itulah komposisi waktu sholat. Jadi ayat 78 ini menunjukkan sholat-sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ayatnya. Secara dalil hadisnya bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, ya, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa bisa melaksanakan sholat di dua waktu dingin ini, maka dia akan masuk surga. Sholat apa itu? Sholat asar dan sholat subuh. Itu. Jadi satu ayat ini sudah jelas menunjukkan wajibnya sholat 5 waktu dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan Allah perintahkan di ayat berikutnya 79 untuk meningkatkan kemuliaan, fatahajjad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, kalau ada kekurangan di sholat fardu kita, maka sempurnakan dengan tahajud kita. Dan ini jarang orang yang, ya jangankan ya kalau sholat 5 waktu aja lewat, apalagi tahajud. Ya, jadi jangan sampai lewat. Itu Pak. Jazakallahu khair. Nah. Ada lagi satu, silakan Ibu. Ada? Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Mengucapkan terus berduka cita karena setiap manusia akan kembali kepada Nah, betul sekali. Ustaz mau diklarifikasi tadi Al-A'raf ayat 67-68 ya Ustaz? Al-A'raf di ayat bukan Tentang awal, tentang waktu. Oh, tentang waktu. Iya. 67. Itu di juz 9. Di ayat bukan di juz 9, afwan. Betul, di dalam surat Al-A'raf. Di ayat 97, 98, 99. Sebetulnya sih pembahasannya dari ayat 96 sampai 99. Jadi tentang sebuah negeri yang Allah berikan keamanan. Tapi ternyata fakafarat, iya.
Yang kedua Ustaz, Ya. Tidak akan bergerak hamba di barang Itu hadis. sampai dia tanya tentang umurnya. Betul. Apa ada lanjutannya Ustaz? Lanjutannya adalah Tentang apa lagi? pertama tentang umurnya, yang kedua tentang ilmunya, yang ketiga tentang hartanya dia dapat dari mana, yang keempat tentang hartanya dia pergunakan untuk apa. Jadi untuk harta dua, dapat dari mana, digunakan untuk apa. Itu. Jadi Bapak bayangin kalau punya uang 1 triliun, lama ditanyanya. Iya, ya kan? Dapat dari mana? Nah, dapat dari proyek ini. Perinciin. Oh, itu udah harus dirinci betul itu. Lalu dipergunakan untuk apa? Beli handphone. Handphonenya digunakan untuk apa? TikTokan. Yang dilihat apa? Ngerembet jadinya. Coba kalau punya uang cuma 5.000, dapatnya gampang, di keluarganya juga gampang. Nah, tapi semua nggak ada yang mau. Baik, itu ya. Lanjut Ustaz. Baik. Lagi. Satu lagi. Ya, silakan. Pada arti daripada Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Nah, waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama itu kayaknya saya belum pas. Iya. Maksudnya silakan kita ini ibadahnya masih seperti ini, belum bisa menjadi imam para imam gitu. Iya. Apa saya salah penjelasannya? Maaf. Baik, kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada di dalam surat Al-Furqan. Ibu bisa lihat di dalam surat Al-Furqan. Ya, di akhir-akhir ayat surah Al-Furqan. Di ayat 74. Nah, ya. Jadi kata Allah SWT, wahai Tuhan kami, ya kan? Itu doa ya yang diajarkan pada kita. Ya. Wahai Tuhan kami, jadikanlah, anugerahkan pada kami pasangan dan keturunan kami untuk penyejuk mata kami. Artinya membahagiakan kami dunia dan akhirat. Ya. Lalu waja'alna lil muttaqina imama waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Fa hadha du'a yastajimun al-amal was sabr ala ta'atillahi wa ma'siyati wa aqdari al-mu'lima ya min al-'ilmi tam alladhi. Ya. Ini maksudnya kita, keturunan kita, waja'alna lil muttaqina imama, kita bisa memberikan manfaat pada orang-orang beriman. Kita punya ilmu, bisa memberikan ilmu pada mereka. Kita bisa memberikan petunjuk pada mereka. Jadi kita meminta kepada Allah supaya bisa menjadi penyebab hidayah bagi orang lain. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi membawa orang lain kepada kebaikan. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Sehingga ketika kita membawa orang lain kepada ketakwaan, pahala mereka pun ikut ke kita. Ya. Kita memberikan, misalkan ya, kemarin istri saya meninggal, sebelum meninggalnya itu ngajarin dulu Quran. Sehingga dengan ajaran istri saya itu, dengan istri saya mengajar, orang lain jadi paham baca Quran. Berarti istri saya membimbing orang kepada ketaatan. Nah, itu masih yang dimaksudnya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, itu Masya Allah, ini doa luar biasa nih. Jadi ibu, bapak jadi sebab orang lain memberikan hidayah, mendapat hidayah. Atau keturunan ibu bapak menjadi penyebab orang lain bisa mendapatkan hidayah. Dan itu tentunya harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Mungkin nggak kita ngajarin orang tanpa ilmu? Nggak mungkin. Di sini pentingnya ilmu. Paham maksudnya Bu? Iya, Oh iya. Baik, cukup mungkin. Jazakallahu khair.
saya tutup dengan ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya? Ada lagi? Satu lagi ada yang kesempatan? Udah, nggak ada. Kalau nggak ada cukup ya? Baik. Cukup tak? Ya, alhamdulillah kajian yang disampaikan yang dipertanyakan oleh jamaah kita 2 orang, alhamdulillah cukup mewakili ya pembahasan yang tadi Ustaz sampaikan, dan mudah-mudahan dengan istiqomah kita selalu hadir di majelis ilmu, mudah-mudahan bertambah keilmuan kita, bertambah adab kita terhadap sesama jemaah, sesama tetangga, sesama kaum muslimin dan muslimat. Yang itulah yang kita harus raih dengan keistiqomahan kita hadir di majelis ilmu. Jangan sampai kita selalu lalai dengan kemalasan, kita selalu lalai dengan kesibukan keduniaan, jadi kita lupa menuntut ilmu. Dan marilah kita selalu memakmurkan masjid kita ini, itu Masjid Al-Mujirin, dengan selalu hadir di setiap kegiatan-kegiatan, bukan saja di kajian Sabtu subuh ini, tapi insya Allah nanti ada kajian-kajian yang akan dibahas oleh guru-guru kita. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mujirin, terutama untuk penyediaan konsumsinya untuk jamaah, dan mudah-mudahan rezeki yang ibu titipkan, rezeki ibu yang keluarga, mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membacakan kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.